Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari kami boleh berkumpul bersama di ibadah Zoom PD Victory pada malam hari ini. Kalau kami boleh ikut ibadah dalam keadaan sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu kami punya hati seorang murid yang mau mendengar, yang mau belajar, dan kami mau melakukan setiap kebenaran yang sudah kami dengar Tuhan. Karena kami tahu kami perlu kebenaran firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami, untuk meneguhkan kami, untuk menegur kami, dan sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, melawat setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Juga baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang penuh kelemahan, biarlah hamba-Mu bersembunyi Tuhan di belakang salib-Mu. Dan juga Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengar, setiap mereka malam hari ini akan mendapatkan kekuatan. Setiap mereka akan mendapatkan paradigma yang baru bagaimana mereka belajar untuk berjalan di dalam iman, di dalam kehidupan mereka, dan benar-benar mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam semuanya. Mohon maaf ya kalau suaranya masih agak bindeng karena saya juga baru sembuh sakit ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ingin menjalani kehidupan ini penuh dengan kedamaian, ya, penuh dengan sukacita, walaupun masalah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, ya. Saya percaya semuanya mau, Bu, saya mau tetap kuat, saya mau tetap bisa bersukacita menjalani hari sekalipun saya mengalami masalah yang berat. Karena sebenarnya kita bisa mengalami sukacita walaupun kita mengalami masalah, itu bukan karena dilihat masalah kita itu besar atau kecil. Karena kita percaya masalah yang besar, pertolongan Tuhan itu juga besar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala mujizat di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Jadi sebenarnya mengapa kita tidak bisa mengalami sukacita, kita nggak bisa tenang, kita tetap khawatir ketika kita mengalami masalah. Sebenarnya karena masalah itu adalah ujian hati. Ya, jadi semuanya bergantung kepada hati kita, bukan kepada seberapa besar atau seberapa kecil persoalan itu tersendiri. Amin. Yuk sama-sama kita buka di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur dan pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Terpujilah nama Tuhan, ya. Nah, hari ini masalah itu adalah ujian hati. Oke. Ujian hati, ya. Coba kita baca kembali ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, kita berhenti dulu sampai di sana. Dikatakan atas kehendak Tuhan Allahmu. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa di dalam kehendak Tuhan itu pasti ada alasan dan tujuan Tuhan, ya. Kita harus tahu benar bahwa di dalam setiap kehendak Tuhan itu selalu Tuhan itu punya alasan dan tujuannya. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang suka ngeprank. Dalam setiap tindakan yang Tuhan lakukan maupun dalam segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi, Tuhan pasti punya alasan, dan alasan Tuhan itu selalu tepat dan sempurna, ya. Kemudian di padang gurun selama 40 tahun ini, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bangsa Israel ini mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu adalah masalah buat mereka, ya. Bukan satu kenyamanan, tetapi dikatakan di padang gurun selama 40 tahun ini adalah perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi masalah bagi bangsa Israel ketika mereka masuk ke padang gurun selama 40 tahun, sekalipun itu masalah, tapi itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi kepada bangsa Israel. Nah, kenapa ya saudara? Coba kita bisa lihat lagi referensi yang lain di Keluaran 13 ayat 17. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat saudara, ternyata memang Tuhan ini sengaja menuntun bangsa Israel melalui jalan yang memutar, bukan jalan yang paling dekat, karena Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini belum siap menghadapi peperangan. Tuhan katakan jangan sampai bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka agar mereka keluar dari Mesir. Nah, dari sini kita juga harus bisa melihat ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, hal pertama yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat supaya kita ini tetap ada damai sejahtera, jangan kita ini uring-uringan, ya, jangan kita ini stres, adalah apa, saudara? Jangan kita ini berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan masalah. Amin. Jangan berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan masalah, karena Tuhan itu punya alasan. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu harus kita hadapi? Kenapa kok kita harus mengalami masalah itu? Tuhan itu punya alasan. Karena apa? Yang pertama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa mereka belum siap menghadapi peperangan. Begitu pula dengan kita. Ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sedang mempersiapkan karakter kita untuk menghadapi persoalan-persoalan di depan yang nantinya jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi saat ini. Jangan saudara berpikir bahwa kalau saya hari ini selesai,
masalah saya selesai, ke depan tidak akan mungkin ada masalah lagi. Tidak. Selama kita hidup, selama kita mengikut Tuhan, masalah itu pasti akan ada. Tetapi kita tidak perlu takut. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita percaya kita semua akan keluar lebih dari pemenang, karena kita yang mengalahkan masalah, bukan masalah yang mengalahkan iman kita. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau kita sedang menghadapi masalah, ketahuilah bahwa Tuhan itu sedang menggarap kita terus. Jadi jangan kita nih berpikir, kapan ya masalah selesai, kapan ya masalah selesai. Kita harus bisa melihat, masalah ini Tuhan izinkan terjadi karena saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi tantangan yang lebih sulit itu di depan. Amin. Ya, yang kedua, kemudian kita baca ya selanjutnya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata alasan Tuhan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi adalah untuk menguji hati. Ya, Tuhan merendahkan hati bangsa Israel untuk menguji hati mereka. Bagaimanakah kasih mereka kepada Tuhan? Bagaimanakah ketaatan mereka ini kepada Tuhan? Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan hati kita sendiri? Apakah saat ini kita benar-benar taat kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita? Ataukah kita itu taat kepada Tuhan hanya kalau Tuhan memberkati kita secara jasmani saja? Ketaatan itu Tuhan perlu uji. Karena apa, saudara? Ketaatan itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi selama kita masih di dalam proses menghadapi masalah, yang Tuhan mau lihat itu adalah hati kita. Di dalam masalah, apakah kita masih bisa taat kepada Tuhan? Kalau Tuhan melihat di dalam masalah, di dalam penderitaan, kita tetap belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan melihat, oh ternyata anakku ini ujian hatinya itu lulus. Karena ternyata benar-benar dia di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraannya, dia tidak pikirkan masalahnya. Yang dia tahu hanya satu, dia melakukan kehendak Bapa. Dan di situ Tuhan bisa disenangkan. Melihat hati setiap kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu apa? Kalau hari ini terjadi masalah, jangan kita kejar-kejaran dengan waktu. Kapan ya masalah selesai? Kapan ya masalah selesai? Percayalah, ketika Tuhan sudah melihat hati kita benar-benar murni mengasihi Tuhan, maka percayalah, kita nggak perlu minta. Masalah itu nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya bagi kita. Masalah itu Tuhan sendiri yang akan memulihkannya buat kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, alasan Tuhan yang ketiga adalah apa? Tuhan memberi yang lebih baik, ya. Percayalah, Tuhan itu punya tujuan yang lebih baik. Mungkin apa yang saat ini kita pandang baik, kita maunya masalah ini selesainya kayak gini Tuhan. Tetapi itu baik menurut kita. Belum tentu itu baik menurut Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka di Mesir, mereka sudah nyaman. Menurut mereka, mereka sudah nyaman. Tetapi Tuhan tahu, tujuan Tuhan buat bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bukan mereka menetap di Mesir. Tuhan berkata, tempatmu bukan di Mesir, engkau harus keluar dari Mesir. Karena Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu madunya, yang dimana semuanya itu Tuhan sediakan yang terbaik buat bangsa pilihannya, buat bangsa yang dikasihinya. Nah, hari ini jika kita menghadapi masalah, ketahuilah itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan pesan buat kita semua, bahwa aku izinkan masalah ini terjadi supaya engkau bergerak dari tempatmu, supaya engkau berpindah dari tempatmu. Karena apa? Tempatmu yang sekarang yang engkau rasa itu zona nyaman, itu bukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan yang lebih baik buat kita. Yang pertama itu adalah apa? Tuhan mau membawa kehidupan kita secara rohani itu jauh lebih baik. Amin, saudara. Dan percayalah, kalau kehidupan rohani kita lebih baik,
Kita tidak akan lagi yang ada yang namanya apa, kekhawatiran. Kita nggak mungkin lagi kita cemas, kita stres. Semua itu tidak ada. Yang akan kita rasakan hanyalah apa? Sukacita. Mau dalam keadaan apapun kita tetap bisa bersukacita. Dan saudara percaya kalau kita bisa bersukacita dalam keadaan penderitaan, dalam masalah yang berat, percayalah kehidupan kita nggak perlu kita ngomong banyak. Orang itu melihat kehidupan kita, pasti kita jadi berkat. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian yang keempat, Tuhan berkata apa? Nggak perlu takut, nggak perlu minta masalah itu cepat selesai. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita harus tahu Tuhan itu membuat mereka memutar, ya, Tuhan bermaksud untuk menghabiskan orang-orang Mesir, yaitu musuh Israel, dengan menenggelamkan mereka di laut Teberau. Ya, jadi kenapa kok bangsa Israel itu juga Tuhan perintahkan untuk menyeberang laut Teberau? Karena Tuhan memang sudah punya rencana bahwa musuh-musuh Israel, orang-orang Mesir itu memang Tuhan akan membunuh mereka semua, memusnahkan mereka semua di laut Teberau. Jadi dari sini kita harus belajar. Nah, pada waktu bangsa Israel disuruh menyeberang ke laut Teberau, yang mereka lihat adalah apa? Jalan mati. Yang mereka lihat adalah jalan buntu. Dalam hati mereka berpikir, kenapa Tuhan membiarkan kita menyeberangi laut dan kemudian tidak ada lagi jalan keluar. Mereka berpikir negatif kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya bahwa itu adalah cara Tuhan. Tuhan mau membuat musuh mereka itu habis di laut Teberau. Nah, hari ini kita belajar, jangan pernah berpikir negatif kepada Tuhan. Sekalipun yang kita lihat di depan itu adalah masalah, menurut kita masalah, tapi buat Tuhan, itu bisa Tuhan jadikan semuanya sebagai penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Pernah ada salah satu ibu yang pernah kesaksian di sini yang didoakan sama Mami, ya. Dia dipulihkan sama suaminya gara-gara masalah pagar. Ya, dari masalah pagar akhirnya komunikasi, akhirnya mereka mengalami pemulihan. Ya, saudara, ketika dia mengalami masalah pagar, rumahnya nggak ada pagar, dia berpikir apa? Aduh, masalah lagi, nggak punya duit untuk mengurus pagar. Menurut dia masalah, tetapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membawa suami istri ini kembali berkomunikasi, dan hari ini mereka berdua dipulihkan. Amin, saudara, ya. Oleh karena itu yuk kita hari ini belajar, ya. Ketika terjadi masalah, jangan ngotot, jangan maksa, nggak perlu berlomba dengan waktu, mau cepat-cepat masalah selesai. Karena apa? Nggak ada gunanya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, ikuti prosesnya, karena itu adalah cara Tuhan untuk menggembleng kita agar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh di masa depan. Jangan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan cepet loh Tuhan, Tuhan kapan ya, Tuhan tolong aku lah Tuhan secepatnya. Ingat saudara, ya, Yakobus 4 ayat ketiga berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, Yakobus 4 ayat ketiga. Saudara, minta masalah cepat selesai, itu adalah hawa nafsu. Karena apa? Karena fokusnya hanya kepada kenyamanan hidup, tidak mau susah, tidak mau pikul salib, dan bukan berdiri pada kemurnian iman. Kita harus ingat, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu adalah kedagingan. Hari ini kita belajar, Tuhan, aku memang gak suka sama masalah. Gak ada orang yang suka dengan masalah. Tetapi hari ini kalau terjadi masalah, aku tahu semuanya seizin Tuhan. Dan aku belajar dari bangsa Israel, bahwa masalah yang aku hadapi seperti yang mereka hadapi, itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Karena melalui masalah ini Tuhan sedang menguji hatiku, apakah aku benar-benar taat kepada Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Dan aku percaya melalui masalah ini Tuhan akan membawa aku kepada next level yang lebih tinggi, dan aku tidak akan pernah takut lagi. Aku nggak mau buru-buru masalah selesai. Karena apa? Selama aku menghadapi masalah, aku percaya ada penyertaan Tuhan di dalam masalah yang aku hadapi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ayo, ketika kita mengalami masalah hari ini, fokusnya kita itu harus dirubah.
Jadikan masalah itu sebagai apa? Oke Tuhan, ini adalah kesempatan dari Tuhan buat saya untuk menunjukkan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain bahwa memang benar-benar hatiku itu tulus mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ayub. Makanya kenapa Ayub itu sampai dibilang dia adalah orang yang saleh, dan dibuktikan dari bagaimana dia merespon terhadap masalah yang dia hadapi. Ketika terjadi masalah, semuanya hilang. Anak hilang, harta benda hilang. Dia juga mengalami sakit penyakit yang tidak mudah. Semuanya terjadi dalam satu kejap mata. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kenapa kok Ayub bisa seperti ini, saudara? Karena dia tahu menempatkan dirinya itu di hadapan Tuhan. Ayub itu mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. Ayub tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena dia pantas menerimanya, tapi semua semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi Ayub ini menyadari ya bahwa masalah itu tidak menjadi tolak ukur kasih Tuhan terhadap dirinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita itu menilai kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita jikalau kita lalu dari masalah dan orang lain yang menerima masalah. Kita berkata, aduh puji Tuhan ya, Tuhan itu baik loh. Itu hampir ditabrak. Kok untung mobilku lolos, mobil belakang yang ditabrak. Apakah dengan kita berkata seperti itu berarti Tuhan tidak baik dengan mobil orang yang di belakang yang ditabrak? Tidak, saudara. Ya, jadi kita belajar malam hari ini bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dengan kita mengalami masalah atau tidak. Kasih Tuhan itu sempurna. Mau kita mengalami masalah, mau kita jatuh, kasih Tuhan itu sempurna, selalu ada dan selalu menunggu kita untuk kita kembali ke dalam pelukan Tuhan. Amin, saudara. Ya, makanya Ayub ini dia berkata apa? Nggak apa-apa, semuanya diambil karena aku tahu bahwa di dalam masalah kasih Tuhan itu juga selalu ada di dalam hidupnya. Ayub tidak pernah memberhalakan masalahnya sebagai prioritas yang harus cepat selesai. Dia nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan ayo cepat selesai. Ketika terjadi masalah, yang Ayub lakukan, yang Ayub khawatirkan itu bukanlah apa yang hilang dari dirinya, bukan harta yang hilang, bukan anak yang meninggal, tetapi yang Ayub lakukan, yang Ayub takutkan adalah apa? Jikalau di dalam masalah yang dia hadapi ternyata ditemukan dia berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini loh hati yang menyenangkan Tuhan. Ya, hati Ayub ini untuk Tuhan. Ketika dia terjadi masalah, semuanya hilang dari dia. Dia tidak memikirkan semua yang hilang, tapi yang dia pikirkan adalah hatinya. Dia tanya, apakah aku ada berdosa di hadapan Tuhan? Apakah aku ada membuat perasaan Tuhan itu sedih? Jangan-jangan karena aku berbuat salah dan kemudian Tuhan tidak berkenan kepadaku. Nah, ini loh saudara. Ketika terjadi masalah, hati Ayub tetap mengasihi Tuhan. Hendaknya setiap kita juga belajar seperti itu, ya saudara ya. Jadikan masalah itu adalah ujian dari Tuhan untuk memurnikan kualitas iman kita, ya. Tadi di ayat yang kedua juga dikatakan apa? Untuk memurnikan iman kita. Artinya apa? Iman kita itu berarti tidak semerta-merta langsung kualitasnya murni. Jadi makanya perlu digarap, saudara, agar kualitas iman kita semakin hari itu semakin bagus, semakin hari kualitasnya itu semakin kualitas super. Nah, kenapa kok iman kita ini perlu dimurnikan? Karena jawabannya adalah seperti ini. Orang yang murni hatinya yang bisa bertahan sampai akhir. Amin. Hidup kita ini pertandingan. Namanya pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menang? Yang memiliki iman murni di hadapan Tuhan. Hati yang tidak mencintai kenyamanan, tetapi hati yang hanya mengasihi pribadi Tuhan, bukan berkatnya seperti yang dilakukan oleh Ayub. Hari ini saudara, kita tuh cuma punya dua pilihan. Kita mau murnikan iman kita atau iblis yang akan menghancurkan kebenaran di dalam iman kita. Itu ya saudara, pilihan kita hanya dua.
hari ini kita mau murnikan iman kita, atau kita membiarkan iblis yang akan menghancurkan kebenaran di dalam iman kita. Contohnya apa? Kalau kita nggak suka proses, maunya masalah cepat selesai. Ketika terjadi pergumulan ekonomi, kita berkata apa? Udah, nggak apa-apa, kerja aja, main suap, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah dapat tendernya, kita juga bagi-bagi, kasih perpuluhan ke gereja, bantu orang miskin. Udah, nggak apa-apa, suap itu nggak masalah kok. Hari gini kalau nggak pakai suap, mana bisa sukses, mana bisa berhasil, gitu ya. Nah, nanti ada lagi yang mengalami pergumulan rumah tangga. Udah, nggak apa-apa, chatting-chatting aja, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Yang penting hati-hati ya. Nanti jangan sampai jatuh lebih dalam. Jangan, saudara. Chatting-chatting itu awalnya. Pasti nanti tinggal tunggu waktunya. Pasti kita jatuh. Karena apa? Firman Tuhan yang bilang, nggak ada satu orang pun yang kebal. Saudara mau doa pagi, siang, malam, tapi kalau ada kesempatan, ada celah, terus saudara masuk, saudara tidak lari dari itu celah, itu hanya tinggal menunggu waktu kapan kita jatuh. Ya, kadang-kadang orang berkata itu nggak apa-apa bu, chatting-chatting. Yang penting apa? Tetap pelayanan, tetap setia berdoa, gitu ya. Nah itu adalah apa? Itu adalah trik iblis, saudara, untuk menghancurkan kebenaran di dalam iman kita. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Ayo, ketika terjadi masalah dalam hidupmu, ya, murnikan imanmu supaya jangan engkau dikalahkan oleh tipu daya iblis, saudara, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur iman kita sudah murni atau tidak? Ketika terjadi masalah atau penderitaan, kita tidak lagi komplain, kita tidak lagi menggerutu, tetapi mengucap syukur dalam segala hal, sehingga tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak akan lagi ada yang namanya ketakutan. Karena apa? Iman yang murni itu akan tetap bertahan dan berharap pertolongan Tuhan. Namun sekalipun tidak, iman yang murni itu akan tetap berdiri teguh dan tidak pernah mengingkari imannya akan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita belajar ya bahwa masalah itu memang ada batasnya. Masalah itu ada limitnya, saudara, ya. Tetapi jangan kita yang memberikan batasan atau limit kapan masalah itu harus selesai. Amin. Masalah itu ada batasnya, masalah itu ada limitnya. Tetapi jangan kita harus selesai. Semuanya tergantung kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah apa? Hati yang mau merespon didikan Tuhan. Nah, kenapa kok kita perlu hati yang merespon? Karena Tuhan ini sedang meluruskan iman yang bengkok, saudara. Iman yang bengkok itu adalah iman yang seperti apa, saudara? Adalah iman yang percaya karena melihat kenyataan yang baik. Itu adalah iman yang bengkok. Iman yang bengkok itu adalah iman yang percaya karena melihat kenyataan yang baik. Tapi kalau lihat kenyataan tidak baik, dia tidak percaya. Nah, itu adalah iman yang bengkok. Ini yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bangsa Israel. Bangsa Israel ini disuruh masuk ke padang gurun selama 40 tahun oleh Tuhan, supaya bangsa Israel ini belajar beriman yang benar kepada Tuhan. Ingat ya saudara, iman itu bisa salah. Jadi kita harus belajar beriman yang benar kepada Tuhan. Nah, selama mereka di Mesir, mereka ini percaya kepada penyertaan Tuhan karena apa? Mereka melihat bahwa ada makanan di Mesir melimpah ruah, ya, semuanya tersedia, makanya mereka percaya. Tetapi ketika mereka masuk di padang gurun itu tidak ada makanan, saudara, ya, hanya ada panas, ada kering, semuanya nggak enak. Tetapi kemudian di padang gurun itu Tuhan memberikan mana yang turun dari surga untuk mengenyangkan perut mereka. Di sini Tuhan itu sedang mengajarkan mereka tentang perspektif iman yang baru, untuk mereka lebih mengenal Tuhan, bahwa sekalipun di depan mata mereka tidak ada persediaan makanan di padang gurun itu, tidak ada apa-apa, yang ada hanya panas, yang ada hanyalah binatang-binatang kalajengking atau ular atau apapun. Tapi yang Tuhan mau katakan kepada mereka apa? Asal
engkau ada Tuhan yang bersamamu di padang gurun, maka engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dengan apa yang ada, karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan. Amin. Hari-hari ini saudara, bila keadaan kita sedang tidak baik, mungkin semuanya itu nampak hilang, semuanya itu mungkin nampak kosong, mungkin saudara mengalami seakan-akan tidak ada lagi harapan. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkan engkau, tetapi Tuhan sedang bawa engkau kepada pengenalan yang lebih tinggi lagi, bahwa apa? Tuhan itu sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada di dalam hidupmu. Tuhan sanggup menciptakan apa yang hilang dari hidupmu. Bahkan Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang engkau miliki hari ini, sesuai dengan kehendaknya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini kalau kita mengalami kehilangan, jangan takut, jangan cemas. Ketahuilah Tuhan sedang mengajarkan kita level iman yang lebih tinggi, bahwa kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang ada atau apa yang hilang. Tetapi selama ada penyertaan Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan baik-baik saja. Amin. Iman kita tidak lagi sebatas kepada apa yang kita lihat, namun level iman kita naik, bahwa kehidupanku bukan bergantung kepada apa yang aku lihat, tetapi kepada setiap firman Tuhan yang diucapkannya kepadaku. Aku bergantung kepada setiap janji Tuhan yang diberikannya kepadaku. Dan kita beriman kepada kehendaknya, dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dan yang terbaik dan sempurna buat setiap kita. Amin. Jadi hari ini kalau kehidupan zona nyaman kita sedang digoncang oleh Tuhan, jangan takut. Tuhan bukan membinasakan, bukan karena Tuhan membenci, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Dia sedang mengajarkan iman kita yang lurus, iman kita yang baik, iman yang benar. Dia sedang meluruskan iman yang bengkok, bahwa apa? Jangan lagi mengandalkan apa yang engkau miliki, tidak lagi mengandalkan apa yang engkau lihat, karena percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan. Dan percayalah saudara, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, ketika kita digoncang zona nyaman kita, kita berkata, enggak apa-apa Tuhan, asal engkau ada dalam hidupku, aku mau tetap ikut kehendak-Mu, maka percayalah, Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab atas kita. Lihat dari bangsa Israel saudara, 40 tahun Tuhan berkata apa? Sandal mereka enggak rusak, pakaian mereka enggak lusuh, kena panas 40 tahun. Secara logika tidak masuk di akal, tetapi itulah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Orang yang berjalan dalam kehendaknya, Tuhan memberikan anugerah dan penyertaannya yang memampu. Oleh karena itu hari ini, ayo berikan hati ini kepada Tuhan, yang mau merespon kepada kehendaknya, hati yang mau diremukkan agar kita belajar mengenal Tuhan itu dengan iman yang benar. Amin saudara. Tapi untuk itu kita perlu yang namanya apa? Kerendahan hati saudara. Ya, coba kita baca ayat 3C. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini artinya Tuhan mau berkata apa? Kekuatan manusia tidak terletak dari kekayaan jasmani, tetapi kekuatan manusia itu terletak ketika dia taat mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita bisa lihat orang ini masalahnya kok besar sekali, tapi kenapa ya? Kok dia punya kekuatan yang rasanya extra power, super power? Karena apa? Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang taat mengikuti kehendak Tuhan. Dia berkata, Tuhan suka-suka mula Tuhan mau buat apa? Yang aku tahu, aku hanya mengikuti alur kehendak Tuhan. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan, itu akan Tuhan berikan anugerah, akan Tuhan berikan kekuatan di dalam hidupnya. Saudara, hari ini kita belajar dari bangsa Israel, ya, bahwa kekayaan jasmani itu tidak bisa menjadi kekuatan buat kita secara permanen, hanya sementara, saudara. Dan di dalam case tertentu, uang itu juga tidak dapat menolong kita. Dengan kita ada
pandemi COVID, apakah uang itu bisa membeli nyawa? Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Mau orang kayak gimana, kalau memang sudah waktunya dia berpulang, dia berpulang. Uang tidak bisa memberikan dia nyawa. Hanya kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu yang permanen dan dapat kita andalkan. Oleh karena itu, ayo hari ini kita rendahkan hati kita, ya, untuk kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ketika kita sudah mau rendah hati, kita mengikuti kehendak Tuhan, baru di situ nanti Tuhan itu akan munculkan yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Ya saudara, karena tanpa rendah hati nggak mungkin kita bisa diajar sama Tuhan. Orang yang tinggi hati pasti dia selalu merasa benar. Tetapi orang kalau yang rendah hati, dia bisa diajar, dia bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan next selanjutnya itu Tuhan akan mengajarkan kita ketaatan dan kesetiaan. Tapi dengan pengertian iman yang benar. Ya, saya berikan contoh, bangsa Israel itu ketika mengikuti pimpinan Tuhan, ya, mengikuti pimpinan Tuhan dalam tiang awan, tiang api selama di padang gurun, mereka tuh ikut loh. Kalau Tuhan bilang jalan, mereka jalan melalui tiang awan dan tiang api. Tapi ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka itu tetap bersungut-sungut, mereka tetap protes. Mengapa, saudara? Karena mereka melakukan perintah Tuhan bukan dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Mereka mau melakukan perintah Tuhan itu supaya apa? Supaya mereka cuma ingin cepat-cepat keluar dari padang gurun itu. Mereka cuma ingin cepat masalahnya itu selesai. Mereka mengikuti perintah Tuhan hanya untuk zona nyaman mereka, saudara. Ya. Makanya itu Tuhan bisa melihat bahwa mereka ini mengikuti kehendak Tuhan bukan karena mereka sebenarnya benar-benar taat dan setia kepada Tuhan, bukan. Tetapi hanya untuk zona nyaman mereka. Wes sembarang lah Tuhan, pokoknya aku ikut, pokoknya yang penting cepat keluar dari padang gurun. Saudara, kita tidak boleh punya hati seperti itu. Ketaatan dan kesetiaan kita haruslah semua bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang sedang Tuhan bongkar, ya. Ketika kita sudah mau kerendahan hati, kita diajarin perspektif yang baru bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan, bukan supaya masalah kita cepat selesai. Jadi hari ini ketika Bapak dan Ibu ada yang mengalami pergumulan rumah tangga, ya biasanya kalau konseling itu mereka selalu banyak tanya gini, Bu, saya sudah taat, saya sudah mengikuti loh apa yang diomongkan Bu Eli, sudah bisu, tuli, budek gitu ya. Tapi kok enggak lihat ya Bu perubahan. Nah ini karena apa? Ketaatan dan kesetiaan dilakukan hanya untuk supaya cepat keluar dari zona masalah, maunya cepat-cepat pindah ke zona nyaman lagi. Nah ini yang Tuhan tidak berkenan. Amin. Kan kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa pemulihan hati itu membawa kita menikmati janji Tuhan, ya, ayat yang ke-7 dan ke-10. Saya bacakan Bilangan 32 ayat 11. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati, saudara, ya. Mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu maksudnya apa? Karena iman mereka itu hanya dengan melihat mata jasmani yang mereka lihat. Mereka bukan memakai mata iman mengikuti kehendak Tuhan. Nah, orang yang memakai mata jasmaninya, inilah orang yang belum pulih hatinya. Makanya Tuhan berkata apa? Mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian yang aku berikan karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Hari ini pilihannya ada pada kita. Tuhan itu mau membawa kita menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya ada pilihannya ada pada kita. Kalau kita masih mau memakai mata jasmani kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Tapi hari ini kalau hati saudara sudah pulih, saudara memakai mata iman mengikuti kehendak Tuhan, maka percayalah, janji Tuhan dalam kehidupan kita semuanya akan digenapi, semuanya kita boleh menikmati. Seperti yang dialami oleh siapa? Yosua dan Kaleb. Karena apa? Hati mereka ini pulih, mereka mempunyai iman yang benar, ya. Dari 12 pengintai,
10-nya itu enggak lulus. Dan juga yang umur 20 tahun ke atas enggak lulus. Karena apa? Iman mereka itu masih bengkok. Imannya itu, hatinya mereka apa? Belum pulih. Yang mereka lihat adalah apa? Hanya masalah yang di depan. Padahal pada waktu itu Tuhan sudah berjanji. Tuhan berkata, keluarlah engkau bangsa Israel dari Mesir. Aku akan membawa engkau kepada tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Itu adalah janji Tuhan buat mereka. Tetapi 10 pengintai, ketika Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berkata apa? Nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Di sana itu nanti kita akan perang, kita akan kalah perang, kita akan kalah dengan orang Kanaan, dan di situ itu tempatnya tidak seindah apa yang diucapkan. Yang mereka lihat, mereka melihat semuanya itu adalah dengan mata jasmani. Sehingga Tuhan berkata apa? Mereka semua tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Hari ini kalau kita mengikut Tuhan hanya dengan mata jasmani kita, Tuhan berkata, engkau tidak sepenuh hati mengikut aku. Mau saudara berdoa setiap hari, mau saudara ikut Zoom ibadah setiap hari, tapi kalau mengikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Amin, saudara. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Apakah Yosua dan Kaleb tidak melihat hal yang sama dengan 10 pengintai? Mereka melihat hal yang sama. Tetapi ketika mereka melihat masalah di depan mereka, Yosua dan Kaleb itu langsung mereka tahu, aku melihat dengan mata imanku. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Iman yang benar, hati yang sudah pulih, tidak lagi terlihat apa masalah yang ada di depan mata, tetapi dia melihat semuanya dengan janji Tuhan di dalam hidupnya. Dia berpegang kepada iman, saudara. Oleh karena itu Yosua dan Kaleb, Tuhan berkata apa? Engkau bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka berdua melalui Yosua, mereka memimpin bangsa Israel untuk menikmati janji Tuhan di tanah perjanjian. Amin, saudara. Ayo hari ini, masalah itu ujian hati. Ya, ketika hati kita pulih, percayalah, kita semua pasti dibawa Tuhan menikmati janji Tuhan. Ya, nah kesimpulannya, masalah itu dalam kehidupan kita bukan besar atau kecil, tetapi semuanya terletak pada hati kita. Seberapa mengerti hati kita, ya, bahwa Tuhan punya alasan dalam masalah, sehingga kita tidak berlomba dengan masalah agar masalah kita itu cepat dipulihkan. Ya, yang kedua adalah seberapa rela hati kita mau diremukkan untuk mengerti iman dengan benar. Dan yang terakhir, ketika hati kita pulih, kita akan menikmati janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar malam hari ini Tuhan, bahwa masalah itu adalah ujian hati kami. Kami mau belajar ketika kami mengalami proses dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun semuanya itu nampak hilang, semuanya itu habis Tuhan. Sekalipun nampak tidak ada lagi harapan. Tapi kami mau belajar. Ketika Tuhan menggoncang zona nyaman kami mau belajar untuk tetap mengikuti kehendak Tuhan. Kami nggak mau Tuhan buru-buru untuk berlomba dengan waktu. Kapan Tuhan masalah selesai? Kapan Tuhan masalah selesai? Tapi kami mau belajar. Kalau memang Tuhan sedang mengajarkan kami untuk meluruskan iman kami yang bengkok, maka kami mau untuk kami diremukkan. Kami siap Tuhan untuk hati kami digerus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang mendidik kami. Tuhan sedang mengajar kami seperti seorang Bapa yang sayang kepada Tuhan. Kami tidak mau sungut-sungut. Kan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi yang lebih tangguh di masa depan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat setiap kami. Dan kami tidak perlu takut Tuhan. Karena dalam setiap proses masalah yang kami hadapi, penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami mau belajar untuk merespon. Biarlah kami mau memberikan hati kami untuk diremukkan, agar kami mendapat pengertian iman yang benar, sehingga benar-benar kami boleh mengasihi Tuhan
Kami boleh murni, punya iman kami yang murni di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, ketika hati kami pulih, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kami semakin hari semakin baik. Dan boleh menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Biarkan Engkau materaikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Berikan setiap kami kekuatan, pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan, karena hamba-Mu terbatas. Dan biarlah apa yang kami terima boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi pengharapan bagi kami. Bahwa sampai selamanya kami akan tetap taat dan setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Tuhan yang kami sembah dan kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin.